Shalom, salam damai. Kita baca Mazmur 43. Berilah keadilan kepadaku, ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa Engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi. Ya Allah, ya Allahku, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikian Mazmur Daud. Berharaplah kepada Tuhan. Daud diberkati Tuhan, tetapi Daud juga punya banyak musuh ya. Dikelilingi oleh orang-orang musuh-musuh, bahkan yang disebutkan orang penipu dan orang curang. Daud berseru kepada Tuhan, kiranya Tuhan memperjuangkan perkaranya terhadap kaum yang tidak benar, yang tidak saleh. Daud pun memohon keadilan kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita ya? Kita apalagi ya? Pasti kita juga pernah merasa diperlakukan tidak adil. Berikanlah keadilan kepadaku. Ya memang dari dahulu sampai sekarang ini, bahkan yang sampai masa mendatang itu, namanya keadilan itu memang harus diusahakan ya, dicari ya, didapatkan dengan usaha. Keadilan kadang tidak datang dengan sendirinya ya, harus ada usaha ya. Usaha dengan jalur hukum, dengan jalur yang ada ya, tanpa perlu pakai kekerasan. Sebab kekerasan hanya mendatangkan kehancurannya. Ya, sedapat mungkin ya, semaksimal mungkin ya, harus memakai cara yang beradab. Sebab Tuhan akan meluputkan orang-orang yang berseru kepadanya. Berikanlah keadilan kepadaku, ya Tuhan. Tuhan akan memberikan keadilan kepada kita dengan catatan kita juga harus adil. Kalau kita nggak adil, lalu ketika kita diperlakukan tidak adil, ya gimana Tuhan mau memberi kita keadilan ya, kalau kita sendiri tidak berlaku tidak adil kepada sesama kita ya, kepada orang-orang sekitar kita ya, atau kepada anak buah kita, atau kepada rakyat. Kalau kita adalah pemimpin ya, kita harus bersikap adil juga ya. Jangan korup, merugikan rakyat. Jadi pemimpin itu harus adil, jujur. Bahwa pemimpin yang adil dan jujur sekarang ini langka ya, susah cari orang yang adil ya. Ada pepatah, orang jujur tidak akan nganggur. Artinya orang jujur tuh banyak dicari orang. Bahkan penjahat pun butuh bendahara yang jujur. Sebab kalau penjahat, pencoleng, pencuri mempekerjakan orang untuk mengelola keuangannya, tetapi orang itu tidak jujur, ya rugi ya. Hasil curiannya akan dicuri lagi oleh bendahara yang tidak jujur. Nah, jadi orang jujur itu di mana-mana dicari ya. Dibutuhkan oleh orang yang baik, bahkan juga dibutuhkan oleh orang-orang jahat. Yang orang-orang jahat juga butuh bendahara yang jujur untuk mengelola keuangannya. Jadi ya benar kata pepatah ya, orang jujur tidak akan nganggur. Tapi kenyataannya banyak juga orang jujur yang nganggur. Kenapa? Karena kok bisa seperti itu? Karena orang jujur juga dibenci orang yang tidak jujur ya.
ketika posisinya sudah dipegang oleh orang yang tidak jujur, orang yang tidak jujur itu pasti mencoba mencegah agar orang yang jujur itu tidak jadi atau tidak dapat kerjaan, ya, supaya tidak menghalangi mereka yang tidak jujur untuk korupsi. Ya, orang jujur itu selalu disingkirkan, ya, sebab orang jujur tidak mau diajak kong kali kong, ya, karena jalannya jujur gitu, ya, seperti itu. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Roh Kudus, boleh juga berbagi dengan kita. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan Mazmur 44. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.